Semua keinginannya dimulai dari mimpi. Saat pulang dari Amerika tahun 1997, Indonesia sedang dilanda krisis. Mimpinya mempunyai perusahaan finansial terwujud, karena saat itu banyak perusahaan yang memerlukan advisnya. Hal yang paling memorabel bagi Sandiaga Uno adalah saat merestrukturisasi Jawa Post Group. Selain pekerjaan yang sulit, fee yang dibayarkan saat itu mampu menghidupi Rekapital. Murni memberikan advis keuangan, terus berkembang punya underwriting, sekuritas, berkembang lagi punya aset manajemen, berkembang lagi punya asuransi, terus alhamdulillah jadi punya bank. Nah dulu tuh mimpinya ini jadi financial services aja gitu. Ternyata kan dunia sangat dinamis tuh, dunia usaha di Indonesia sangat dinamis, terbuka peluang-peluang lain. Akhirnya Rekapital mulai masuk ke investasi-investasi yang secara mungkin dilihat itu secara strategis menarik gitu, seperti investasi di pengelolaan air minum, terus masuk ke properti, terus masuk juga ke terakhir pertambangan juga. Saya ngerjain restrukturisasinya Jawa Post Group pada alami sekarang. Itu Jawa Post mengalami kesulitan kredit yang kepada properti, unit properti mereka di Surabaya. Itu ada 10 konsorsium perbankan yang gelontorkan kredit ke Jawa Post Group, harus direstrukturisasi. Saya ingat sekali sama Pak Erik sama almarhum itu pada habiskan malam-malam bikin struktur penyihatan kembalinya, dan akhirnya disetujui oleh Prakarsa Jaya. Waktu di Saratoga kan awalnya kan 98, transaksi pertamanya itu Astra Microtronics, terus setelah itu 2,5 tahun paceklik kan. Nggak ada transaksi yang sekali kalah waktu mau membidding Astra, kalah waktu mau berinvestasi di BCA. Ya udah waktu itu sih udah hampir gimana ya, Pak Endi bilang coba sekali lagi, kesempatan sekali lagi, dan kita rubah pola berpikir. Dulu kita kan membawa new bridge, membawa investor asing. Sekarang kita rubah cara kita melihat bagaimana caranya kita yang tentukan parameter investasi. Kan kita paling tahu sama Indonesia, kita yang paling mengerti landscape daripada atmosfer daripada berinvestasi di Indonesia. Kita tetapkan, suruh mereka ikut terhadap keputusan parameter investasi kita. Akhirnya mulailah kita berinvestasi dengan tesis seperti itu, dan itu yang ternyata lebih jalan gitu. Kalau kita ngikutin apa yang investor asing, kita nggak akan punya kemampuan untuk lebih fleksibel dan bisa membaca peluang pasar. Makanya saya selalu bilang gitu, investasi Indonesia itu kalau terlepas dari siapa yang pada ujungnya nantinya terlibat di situ, tapi kalau misalnya memang dikelola dengan parameter yang benar dan ada satu rasa nasionalisme dan lain-lain, nggak akan, menurut saya sih nggak akan salah investasi di Indonesia, karena terbukti kok gitu. Temasek investasi ini untuk Coca-Cola 27 tahun untuk nggak ada model-model kayak di Venezuela yang makan hasil tiap kali sama pemerintah gitu. Jadi biasanya sih menjual investasi di Indonesia nggak sulit kalau kita punya polisi yang betul. Bisnis TV Jakarta.